Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, baik saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial bagaimana cara mengisi form RPP online. Jadi ini adalah tampilan awal dari form RPP online. Jadi ini menggunakan berbasis Google Form ya. Oke, tujuannya RPP online ini memudahkan Bapak Ibu Guru dalam membuat atau menyusun RPP-nya. RPP online buat sebaiknya sehari sebelum mengajar. Misalnya besok kita ada jadwal mengajar, maka hari ini atau malamnya dibuat RPP-nya. Atau boleh juga misalnya Bapak Ibu mau membuat RPP-nya di awal sebelum tahun pelajaran baru, boleh. Secara sekaligus. Nah, tapi disarankan pembuatannya atau penyusunan RPP online-nya itu per kegiatan atau per hari mengajar. Nah, supaya pada saat kita mau mengajar, apa yang akan kita ajarkan itu sudah kita rencanakan di malam harinya atau sehari sebelumnya. Seperti itu. Baik, RPP online ini pengisiannya ya biasa aja seperti mengisi Google Form. Ada pertanyaan, kemudian ada kolom isian. Pertanyaan pertama yang muncul adalah email. Nah, ini diisikan alamat email Bapak Ibu yang aktif yang digunakan di gadget Bapak Ibu. Apakah di laptop atau di HP. Supaya ketika Bapak Ibu selesai membuat atau menyusun RPP ini, ketika mengklik tombol kirim atau submit, itu RPP ini dalam bentuk format RPP itu langsung terkirim ke email Bapak Ibu. Makanya diisinya harus email yang aktif dan digunakan di gadget. Misalnya saya tulis ini email saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian nama guru. Yang kedua ini pilihan nama guru. Silahkan dipilih nama Bapak Ibu. Misalnya nama saya. Kemudian mata pelajaran. Silahkan dipilih mata pelajarannya. Ini urutan sesuai abjad ya. Abjad. Matematika. Ini kelas. Kelasnya silahkan dipilih. Kita mengajar di kelas berapa. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 misalnya. Contoh ini ya. 10A dan B, 10A, B, dan C misalnya, ya cukup pilih kelas 10 aja karena RPP ini kan digunakan untuk semua kelas ya. Maksudnya semua kelas yang ada di tingkat itu. Misalnya kelas 10, tingkat 10 kelas 10A, 10B, 10C misalnya seperti itu. Saya mengajar di kelas 12, kemudian kompetensi keahlian. Nah, kalau mata pelajaran umum pilih dua-duanya, dicentang dua-duanya. Kalau mata pelajaran kejuruan ya sesuaikan, misalnya mata pelajaran ilmu pelayaran datar berarti hanya dicentang yang nautika kapal niaganya saja. Kemudian semester, ini isi diklik semester 1, materi pokok misalnya integral. Kemudian materi ajarnya itu misalnya integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, perlu diperhatikan antara materi pokok dengan materi ajar. Kenapa dipisah? Ada materi pokok, ada materi ajar. Karena bisa saja dalam satu materi pokok itu bisa lebih dari satu materi ajar. Contoh nih misalnya saya materi pokoknya integral, materi ajarnya ada integral tak tentu, ada integral tentu. Seperti itu. Kemudian ada lagi nanti aplikasi integral, misalnya menghitung luas daerah, menghitung volume benda putar, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya antara materi pokok dengan materi ajar dipisahkan. Baik, alokasi waktu. Alokasi waktu ini diisi dengan jumlah jam per minggu kita. Misalnya saya matematika, di struktur kurikulum itu jumlah jam per minggunya di kelas 12 adalah 4 jam pelajaran. Maka saya tulis 4. Kemudian ini pertemuan ke.
Nah, ini pertemuan keberapa? Nah, kita buat RPP-nya ini untuk pertemuan keberapa? Misalnya pertemuan pertama gitu. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran jika lebih dari satu, maka tuliskan angkanya di depan. Misalnya 1 dan seterusnya. Contoh misalnya 1 menjelaskan konsep integral tak tentu fungsi aljabar. Kemudian karena misalnya ada 2 ya, lebih dari satu tujuan pembelajarannya ada 2, maka di enter turun ke bawah. Jangan dilanjut ke kanan, 2 jangan, tapi di enter turun ke bawah. Menerapkan konsep integral tak tentu fungsi aljabar dalam menyelesaikan masalah. Saran saya tujuan pembelajaran ini sebaiknya dua. Tujuan pembelajaran yang pertama itu terkait dengan pengetahuan. Kemudian tujuan pembelajaran kedua terkait dengan keterampilan. Seperti itu. Jadi pertama menjelaskan. Menjelaskan itu kan kata kerja dari pengetahuan. Gitu. Kemudian menerapkan. Menerapkan itu kata kerja dari keterampilan. Nah ini tadi halaman pertama ini sudah email, kemudian nama guru, mata pelajaran, kelas, kompetensi keahlian, semester, materi pokok, materi ajar, alokasi waktu, pertemuan keberapa, kemudian tujuan pembelajaran. Setelah itu kita klik berikutnya. Berikutnya, nah ini kita diarahkan ke kegiatan pembelajaran. Nah di kegiatan pembelajaran ini dimasukkan ada pertanyaan bahan literasi berupa link video, website, atau sharing materi. Jadi yang boleh dimasukkan di sini untuk menjawab pertanyaan ini adalah hanya bentuknya link atau berbentuk apa istilahnya ya, tulisan yang terkait dengan kaitan dengan internet, misalnya HTTPS, www gitu. Misalnya kalau apa namanya bahan literasi kita dalam bentuk video yang kita sadur atau yang kita ambil dari YouTube, nah tinggal masukkan linknya di sini. Misalnya contoh aja ini contoh ya, HTTPS you di sini ada kodenya biasanya begitu. Nah, seperti ini. Kalau mau ya langsung aja di copy dari YouTube. Misalnya saya ngambil yang benar-benar dari YouTube ya Bapak Ibu. Contoh misalnya nah kalau kita buka YouTube kan biasanya banyak apa namanya banyak video nih terkait dengan materi yang mau kita ajarkan. Nah, tinggal pilih aja misalnya saya mau ngambil ini nih. Buka. Kemudian di atas ini ini sama aja dengan integral dari turunannya. Kita copy linknya. Terus di sini tinggal dipastekan saja. Nah, seperti ini. Oke, https://www.youtube.com/watch bla 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 gitu ya, kalau kita ambil langsung dari YouTube. Setelah itu klik berikutnya. Nah, masuk ke penilaian pengetahuan, penilaian pembelajaran. Ada 2, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, di sini saya sarankan karena RPP ini adalah RPP 1 halaman, supaya
tidak melebar menjadi 2 halaman, saya sarankan untuk soal pengetahuan dan keterampilan itu maksimal 2, masing-masing ya, masing-masing maksimal 2. Terus kalimatnya jangan terlalu panjang, kalimat soalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih dari 2 atau ini kan pengetikan, contoh pengetikan kode atau rumus misalnya kan agak susah nih di sini. Nah, kalau begitu ya dilampirkan saja. Jadi soalnya jangan dituliskan di sini, tapi dilampirkan. Gitu. Dilampirkan, bagaimana cara melampirkannya? Diketik di file yang lain, misalnya di Word, ketik soalnya. Gitu. Tapi di atasnya dikasih judul lampiran RPP pertemuan pertama. Soal, misalnya. 1, pengetahuan apa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu, ya. Tapi kalau misalnya soalnya hanya 1, ya tuliskan saja di sini. Nggak apa-apa. Misalnya karena saya matematika ngajarnya kan agak susah nih nulis soal di sini. Biasanya terlampir. Pengetahuan juga terlampir. Tapi ingat Bapak Ibu Guru, ketika nanti RPP ini di print, lampiran dari soal-soal evaluasinya, soal-soal penilaian pembelajarannya, itu harus dilampirkan di masing-masing RPP pengetahuan. Di masing-masing RPP per pertemuan. Atau misalnya kalau mau dituliskan soalnya, boleh saja. Misalnya 1, tuliskan rumus atau konsep integral tak untuk fungsi aljabar. Itu misalnya kalau kita kasih soal berarti ada di sini lihat kata kerjanya adalah kata perintahnya ada tuliskan. Ini perintah bukan kata tanya, maka kasih tanda seru. Kalau kata tanya, di sininya kata tanya berarti kasih tanda tanya, gitu ya. Misalnya pengetahuannya adalah selesaikan soal pada halaman, misalnya kalau kita pakai buku nih ya, bisa juga pada buku paket halaman 125 misalnya. Oke, nah setelah selesai semuanya, diklik kirim. Oke, kirim. Nah ini sudah selesai 1 RPP. Gitu. Nah Bapak Ibu bisa edit. Misalnya tadi kira-kira ada yang salah nggak ya? Ketika kita selesai melihat resultnya atau hasilnya, ketika oh ini keliru nih, silahkan diedit jawabannya. Tapi ketika mengedit, hasil editan itu tidak dikirim lagi ke email Bapak Ibu, gitu, karena sudah terlanjur masuk. Nah, tinggal kalau misalnya Bapak Ibu ada yang diedit, tinggal kasih tahu ke saya. Pak, saya edit mata pelajaran matematika kelas 12 pertemuan kedua misalnya. Nanti saya buatkan kembali. Itu ada caranya. Nanti itu akan terkirim lagi ke email Bapak Ibu perubahannya. Seperti itu ya. Oke, kemudian setelah ini kan pertemuan pertama, lanjut. Misalnya mau buat pertemuan kedua, kirim jawaban lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lihat hasilnya, coba kita lihat hasilnya. Ini ada beberapa RPP yang sudah masuk. Kita lihat tadi ini yang sudah saya buat tadi ini barusan. Kita lihat hasilnya seperti apa sih. Nah, seperti inilah hasilnya. Kolom-kolom yang mana aja sih tadi yang diisi? Nah, yang tadi itu kan mata pelajaran nih. Kita itu tadi matematika. Kemudian kelas yang kita ajar, semester. Terus materi pokoknya apa? Terus jumlah jam per minggunya berapa? Ini tadi 4. Tapi nggak usah ditulis di formnya tadi, jangan ditulis 4 JP ya, angka aja. 4 aja. Kemudian pertemuan keberapa? Ini pertemuan pertama. Ini kita lihat tujuan pembelajaran. Tadi tujuan pembelajaran saya ada 2 nih. Menjelaskan konsep integral tak tentu dan fungsi aljabar. Menerapkan konsep integral tak tentu fungsi aljabar dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Kemudian
Kegiatan pembelajarannya masuk ke mana tadi? Ini link yang tadi yang saya masukkan nih. Di sini nih, link HTTPS-nya. Kemudian inti siswa mempelajari materi integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, disinilah masuknya materi ajarnya nih. Ini materi ajar nih. Kalau yang biasa tadi itu materi pokok ini. Pada ini materi ajar. Oke, kemudian mana lagi nih pengetahuan soal penilaian. Pengetahuan tulisan konsep integral tak tentu fungsi aljabar. Kemudian keterampilannya selesaikan soal pada buku paket halaman 124 misalnya seperti itu. Oke Bapak Ibu, ya ini tutorial penyusunan atau pengisian apa namanya RPP online. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.